Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Desti Isnasari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 1 tahun 2023. NIM A2G1 22384. Nomor peserta 2015 02 96 85 65. Hari ini, Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, saya mengajar di SD Negeri 34 Banyuasin 3 dan saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Pada pembelajaran tematik, tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 5, materi daur hidup hewan. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran saya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Ya, pilihlah. Fatimah. Siapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat semua ya? Iya dong, harus semangat. Siapa yang duluan datang tadi? Adil. Oke, karena Adil yang duluan datang, maka Adil akan memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, sebaiknya kita harus membacakan doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi sholli sadri Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, negara Indonesia, baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Indonesia,
Di sana aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, rasaku semuanya. Bangunlah jiwa untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak mohon untuk duduk kembali. Nah, anak-anak ibu akan absen dulu ya. Dari Adil, Hafiz, Dafa, Ulia, Nabila, Fatir, Fatima, Husna, Safa, Syifa. Sudah semua ya? Atau ada yang belum kelewat? Oh, Putri. Oke, hadir semua ya? Ya. Untuk meningkatkan semangat kita, baiknya kita tepuk PPK, salam PPK, dan kita akan melakukan ice breaking pembuka sebelum memulai pelajaran. Baiklah, kita mulai dengan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat semua anak-anak ibu. Nah, sekarang ibu akan mengajak kalian untuk melakukan ice breaking pembuka kelas ya sebelum pembelajaran dimulai. Anak-anak, kita berdiri dulu yuk. Kita mulai ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, ke atas, ke bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua. Dua jari kiri, gabung menjadi empat. Tiap cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Buat menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi empat. Jari telinga kelinci, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi sembilan. Siap berdoa. Nah, anak-anak, sekarang ibu mau tanya, pembelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Hewan apa coba? Jadi kita kemarin belajar tentang hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Coba ibu tanya, siapa yang masih ingat hewan karnivora tuh contohnya hewan apa aja yuk? Harimau, Hafiz benar. Ada lagi? Anjing. Ada lagi? Singa, betul Husna. Ada lagi yang ingat? Yang pemakan daging? Betul, serigala. Kalau
Ibu tanya lagi, kalau misalnya hewan herbivora, contohnya apa yang pemakan tumbuhan? Sapi, kambing, ada lagi? Domba, kuda, kerbau. Pintar-pintar semua anak ibu. Sekarang yang terakhir, omnivora. Omnivora itu hewan pemakan segalanya. Contohnya apa? Kucing ya? Kucing pemakan segala atau cuma pemakan daging? Segala atau pemakan daging? Segalanya. Apalagi contohnya pemakan segalanya? Ayam. Kucing? Ya tadi, oke. Berarti semuanya sudah ingat ya pembelajarannya kemarin. Untuk mengukur kemampuan awal anak-anak, Ibu kan sudah membagi kalian per kelompok nih. Jadi Ibu ingin melihat kemampuan anak-anak kita menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi menjawab soalnya per satu kelompok atau satu tim ya. Jadi kan satu kelompok ini ada 3 orang. Kalian bekerja sama secara tim untuk menjawabnya bersama-sama. Oke, Ibu mulai ya. Silakan masukkan dulu kode permainannya atau kode gamenya. Sudah semua? Oke. Jadi pengetahuan awal anak-anak nih udah ada yang bisa 70% dan masih ada yang 60% yang belum berhasil. Jadi karena ini pengetahuan awal, kita akan belajar lagi supaya nilainya menjadi meningkat ya. Oke. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, setelah kegiatan membaca teks, siswa mampu menganalisis pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan daur hidup hewan dengan tepat. Setelah kegiatan membaca teks dan melakukan diskusi, siswa mampu membuat peta pikiran berdasarkan pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan daur hidup hewan dengan tepat. Setelah kegiatan menyimak tayangan video daur hidup hewan, siswa mampu menganalisis 3 jenis daur hidup hewan dengan benar. Setelah menyimak video langkah pembuatan alat peraga atau model sederhana, siswa mampu membuat diorama daur hidup kupu-kupu dan katak. Sekarang, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Simak dulu ya anak-anak ya. Perhatikan. Hari ini Ipo, Lula, dan Bol berlibur ke kampung halaman Nenek Ocek. Kira-kira gimana tingkah dan keseruan mereka ya? Perhatikan ya. Wah, lihat ada kucing. Ini kucing peliharaan nenek ya? Iya, Bol. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, bener banget, Bol. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya. Yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini loh, Bol, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu.
Kemudian kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya, Nek? Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Nyum nyum nyum. Enak. Oke, tadi kan sudah nonton ya? Tentang apa tadi itu? Tentang daur hidup hewan. Coba ibu tanya, tadi kan kalian ngegambar kepompong kan? Pernah nggak lihat kepompong? Biasanya nempelnya di mana? Di daun atau ranting? Iya, di ranting. Apakah kepompong itu sampai dewasanya tetap menjadi kepompong atau berubah bentuk menjadi kupu-kupu? Iya, berubah bentuk. Nah, coba ibu tanya lagi, pernah nggak melihat ikan? Ikan tuh kalau udah menetas, telurnya jadi apa dia? Anak ikan atau ikan yang ukurannya kecil. Setelah itu ikannya menjadi dewasa. Jadi ikan itu, ibu tanya, berubah bentuk atau tidak? Yakin nih berubah bentuk? Ikan tidak berubah bentuk. Ikan tetap menjadi ikan. Oke. Setelah itu, ibu mau kalian untuk menyimak video tentang diorama. Diorama tentang cara membuat apa coba? Cara membuat daur hidup hewan. Ya. Ini untuk daur hidup kupu-kupu ya, perhatikan. Digunting dulu sesuai polanya. Di setiap langkahnya itu digunting, setelah itu dilipat. Disatukan ya. Nah, jadi kita akan membuat apa namanya ini tadi? Diorama daur hidup kupu-kupu ya, atau hewan. Ayo ada dua kelompok. Dua kelompoknya daur hidup kupu-kupu, dua kelompoknya daur hidup katak. Oke. Siapkan mengerjakan proyek ini? Iya. Iya. Jadi satu kelompoknya itu ada 3 orang. Jadi kerjasama ya ngerjainnya. Nah, anak-anak, kelompok belajar kita ada kelompok berapa kelompok coba? Ada kelompok apa saja? Kupu-kupu, kotak, jangkrik, kucing. Nah, kelompok kupu-kupu ada Husna, Fatima, Fatir. Kelompok kata ada Hafiz, Nia, Safa. Kelompok jangkrik ada Dava, Putri, Syifa. Kelompok kucing ada Nabila, Adil, dan Ulia. Kita akan mengerjakan apa? Diorama daur hidup hewan. Hewan apa tadi? Kupu-kupu dan kata. Jadi ibu akan membagikan ini kertas untuk kita bikin dioramanya. Nih. Ya. Ini. Alat dan bahannya buat ambil semua kan? Sudah disiapkan? Iya, nanti dulu ya. Ibu akan memberikan kesepakatan dulu perjanjian antara ibu dan anak-anak. Waktu untuk mengerjakannya ibu kasih waktu 30 menit. Harus selesai hari ini ya. Siap semuanya? Siap. Oke, sekarang anak-anak bisa langsung memulai pekerjaannya sekarang.
Ya, silakan dikerjakan, guntinglah. Nah, di situ kan ada LKPD. Ibu akan membagikan LKPD-nya juga. Ini LKPD-nya. Dibaca ya. Di situ ada cara menggunakannya untuk membuat sebuah diorama. Ini diisi LKPD yang ini di halaman kegiatan 1 dan kegiatan 2-nya diisi ya. Ada yang mengisi menulisnya, ada yang menggunting dan menempel.
Makanya kita akan mempresentasikan hasil proyek. Iya, proyek apa tadi? Proyek pembuatan diorama daur hidup hewan kupu-kupu dan anak-anak sudah selesai belum? Sudah. Oke, kalau sudah semuanya, Ibu akan panggil dulu ya. Dari kelompok katak, silakan maju semuanya. Maju tiga-tiganya. Yang akan menampilkan ialah Safa. Dimulai dari mana Safa? Yang pertama? Telur. Telur, mana gambar telurnya? Ya, fasenya dari telur, terus? Berudu. Setelah itu? Katak muda. Dan? Katak dewasa. Oke. Sekarang Mia akan membacakannya. Fakta menarik kecebong sama sekali mirip katak atau kodok. Mereka terlihat lebih mirip ikan dalam hal bentuk tubuh mereka dan ekor panjang mirip sirip. Jadi fakta menariknya pada saat fase telur dan berudu tuh sama sekali tidak mirip katak tetapi mirip ikan. Lanjut fakta menarik dari hewan yang berikutnya apa? Hewan apa? Belalang menjadi musuh para petani karena merusak daun-daun taman milik petani sehingga belalang termasuk hama. Ya, jadi fakta menariknya itu belalang tuh menjadi hama bagi petani ya, musuh petani. Yang berikutnya apa itu? Mata kucing akan terlihat menyala saat berada di tempat gelap. Kucing selalu dalam posisi berdiri ketika jatuh. Benar tidak? Benar. Ya, oke, beri tepuk tangan untuk kelompok katak. Oke, silakan kelompok katak boleh duduk kembali. Selanjutnya Ibu akan panggil kelompok jangkrik. Kelompok jangkrik silakan maju. Dari situ apa? Oke, dari Putri. Putri akan mempresentasikan hasil proyeknya. Coba dari mana dulu? Dari telur. Setelah itu? Berudu. Setelah dari berudu berubah menjadi? Katak muda. Setelah itu? Katak dewasa. Oke, berhasil tidak proyeknya? Berhasil ya dioramanya? Oke, sekarang Dava akan membacakan fakta menarik dari 3 jenis hewan. Metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tanpa metamorfosis. Yang pertama hewan apa? Kupu-kupu. Oke, coba fakta menariknya apa? Sayap kupu-kupu itu transparan. Kupu-kupu mencicipi sesuatu dengan kakinya. Pola makan kupu-kupu itu bergantung pada jenis yang cair. Kalau yang tanpa yang metamorfosis tidak sempurna apa? Belalang. Oke. Belalang menjadi musuh petani karena merusak daun-daun tanaman milik petani sehingga belalang termasuk hama. Iya, termasuk hama. Fakta yang ketiga, fakta menariknya. Hewan apa? Kucing. Oke. Mata kucing akan terlihat menyala saat berada di tempat gelap dan kucing selalu dalam posisi berdiri ketika jatuh. Oke. Benar tidak? Benar. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok jangkrik. Kelompok berikutnya ialah kelompok kupu-kupu. Silakan maju. Ayo, semuanya maju. Oke, silakan Fatima presentasikan dulu hasilnya. Dari telur, Ayo Fatir maju dulu. ulat, dan kepompong dan seterusnya kupu-kupu. Oh, coba pelan-pelan dulu. Dari mana tadi awalnya? Telur, Telur berubah menjadi ulat, ulat, berubah menjadi kepompong, Pompong? dan seterusnya menjadi iya. Oke, keren. Oke, selanjutnya. kecoa. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian telur menetas menjadi ulat.
atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Oke, sama tidak jawabannya? Oke, benar kan? Tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok kucing. Silakan maju, silakan duduk kembali. Oke, Nabila ya akan membacakan. Dimulai dari mana Nabila yang pertama? Pertama menjadi telur, telur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu. Coba tampilkan dulu mana hasilnya. Nih ya hasilnya. Sekarang Adil akan membacakan hasil fakta-fakta menarik dari 3 jenis hewan. Oke, coba. Daur hidup hewan, nyamuk. Fakta menarik, nyamuk dewasa memiliki mulut yang menyerupai jarum dan mampu menembus kulit mangsanya. Dan kedua, jangkrik. Jangkrik jantan dewasa mampu membuat bunyi krik yang nyaring untuk menarik betina dan mengusir pejantan lain. Ketiga, kucing. Kucing memiliki lidah yang memiliki benjolan kecil yang runcing yang dapat membersihkan bulunya dari kotoran dan kuman. Oke, benar kan jawabannya Nak? Benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kucing. Nah, anak-anak tadi kan kita sudah mengerjakan proyek. Anak-anak juga sudah melakukan presentasi. Sekarang kita akan melakukan evaluasi. Evaluasinya menggunakan quizzes mode kertas. Sudah pegang kertasnya? Sudah. Coba angkat dulu. Oke, sudah semua ya? Sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk bermain quizzes paper mode atau mode kertas. Siap kan? Ya. Oke, sekarang mulai ya. Mulai. Soalnya. Itu A, B, C, atau D? Mulai ya. Oke. Pilihlah mana jawaban yang benar. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Mana kertasnya? Tunjukkan ya. Oke. Coba lihat ke layar. Tahapan metamorfosis hewan tersebut. Oke, sudah dijawab semua? Sudah. Yakin nih? Yakin. Iya, coba Ibu lihat. Oke, sampai 12 orang sudah. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Siapa? Yang 7, P7 siapa yang belum 7? Oke, masuk ya. Sudah. Pertanyaan berikutnya. Daur hidup pada gambar berikut merupakan contoh daur hidup. Ayo ingat gak yang ayam tadi? Sekarang pilih jawabannya. Oke, mulai. Ya. Husna, sudah? Oke. Sudah semua belum? Oke, lanjut. Pertanyaan ke-8 ini ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Husna?
Siapa yang belum? 7. Dapat benar-benar pegangnya. Udah, oke semua ya. Oke, sudah semuanya. 93% nilainya. Oke. Nih hasilnya nak. Nah, ada beberapa yang jawabannya salah gitu kan. Tapi rata-rata benar semua nih. Tepuk tangan semuanya. Wih, keren. Semua anak-anak hampir seluruhnya bisa menjawabnya. Keren kan? Nah, ranking satunya player 7. Dava. Yang nomor 12 siapa 12? Syifa. Satu siapa satu? Adil. Yang 3? Ulia. 11 siapa 11? Safa. 10? Oke, Nabila. 2 siapa 2? Oh, Fatima. Oke. Semuanya hebat-hebat. Nah, anak-anak kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Ya, dalam hidup hewan. Dalam hidup hewan itu ada 3 jenis hewannya. Yang pertama, mengalami metamorfosis sempurna. Yang kedua? Yang ketiga? Ya, tidak bermetamorfosis. Ada yang susah tidak soalnya? Tidak. Semuanya bisa ya? Iya dong, kan tadi hasilnya bagus semua ya. Ada yang benar semua tadi, semuanya hampir bagus semuanya nilainya. Alhamdulillah. Sekarang Ibu mau tanya, ada nggak yang masih kesulitan atau tidak mengerti materi ini? Ngerti semua? Oke, dapat pinter, dapat tadi juara 1 ya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan pembelajaran pada berikutnya. Pembelajaran pada berikutnya kita akan belajar tentang rantai makanan. Ya, besok kita akan belajar tentang rantai makanan. Sekarang, coba Ibu tanya. Pembelajaran hari ini menyenangkan? Tadi belajarnya, evaluasinya pakai paper mode atau mode kertas. Keren ya? Udah pernah belum atau baru pertama kali pakai mode kertas ini? Iya, alhamdulillah. Sekarang kita ada di akhir pembelajaran. Ibu berterima kasih kepada anak-anak sudah semangat belajar dari awal sampai akhir. Dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.